Saya butuh 10 volunteer, tapi saya mau bagi beberapa kriteria lah. Coba saya ingin tanya ya, siapa yang usianya 20 tahun ke bawah? Ada? Di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Oke, saya minta maju ke depan satu. Itu betul. Bawa kertas kecil dan ballpoint satu. Siapa yang antara 20 sampai 25? Right, I think lupa umurnya, 20 sampai 25. Coba angkat tangan bisa. Saya butuh perempuan, I think, ya kamu boleh maju. Bawa kertas ya, kertas dan ballpoint satu. Siapa yang antara 26 sampai 30? Sarah maju ke depan. What's wrong with you? Is it a Robocop? Oke, I think terlalu banyak khotbah ya. Oke, boleh bawa kertas. Siapa yang antara 31 sampai 35? Ya, lebih maju. Alright. 36 sampai 40. Kamu aja, mewakili, yuk. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, yang lain tadi mana? Udah, 4 baru 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, nggak usah 10, nggak apa. 3, tadi berapa? 40 ya. 41 sampai 50. Pak Martinus lah, mewakili Pak Martinus. 51 sampai 55. Ya, Bapak boleh mewakili. 56 sampai tak terhingga. Ada? Oke, Oma boleh maju. Luar biasa. Silahkan Ibu maju. Ya. Cukuplah ya, cukuplah. Tak terhingga soalnya. Yang kekal belum ada. Bawa kertas dan bawa ballpoint. Berdirinya jangan terlalu dekat. Tidak boleh saling nyontek ini. Tidak ada pertanyaan yang sukar. Hanya sederhana saja. Coba berjajar dengan rapi. Ini bukan kontes ratu kecantikan atau peragawan 17 Agustus, tapi tolong berjajar. Oke ya. Tulis saudara termasuk kategori umur berapa tadi? Ya, kategori umur berapa tadi? Tulis dulu di situ. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang perhatikan. Coba lihat ke teman-teman saudara semua, lihat. Tolong jangan ini keluar dari hati saja, dari cara berpikir. Ini kan kita dalam ruangan ini ya. Kalau misalnya saudara ini seorang pendeta, ya, gembala sidang. Martinus bukan misalnya, memang iya. Lalu ada orang bertanya begini, Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, berapa sih jemaat saudara ini? Kira-kira berapa? Ya, Anda bisa jawab misalnya, ya 100-an lebih, atau tidak usah tepat, ya 200-an, ya 500-an ini kira-kira, atau 150-an, berapa? Kurang lebih berapa sih, kurang lebih berapa? Tulis, coba. Lihat dulu baik-baik, nggak usah dihitung, lihat sepintas, kurang lebih berapa? Lihat dulu, kira-kira saja. Dari pandangan sesaat, kira-kira. Ini bukan soal tepat dan tidak tepat. Saudara boleh tulis berapapun yang Anda kira-kira akan di sini itu berapa. Anda lihat sepintas, kurang lebih berapa sih yang di sini. Coba. Yang dalam ruangan ini ada berapa orang? Kurang lebih berapa? Ya 100 lebih sedikit, ya 500 lebih sedikit, ya hampir 1000, ya 30.000. Nah, bisa jadi ya. Sudah ya? Sudah ya? Ada yang belum? Ya 133,5 lah kurang lebih. Sudah? Oke, coba dibaca berapa?
155 lebih kurang. Bukan kurang lebih ya, lebih kurang. Oke, saudara. Hampir 200. Kamu? 150. Kamu? 140. Kamu? 150. Pak Martin? 150. Bapak? Kurang lebih segitu. Ibu? 140. Oke? Ada saya dengar ya? Silahkan duduk, beri tepuk tangan untuk mereka. Alright. Ada dua golongan manusia yang Anda lihat. Sebetulnya ada 3, tapi yang terwakili cuma 2. Saya mau tunjukkan begini, saudara. Kita akan melihat jumlah yang sama, toh. Masing-masing akan melihat jumlah yang sama, ya kan? Mayoritas ini berkata kurang lebih berapa tadi? 150. Dan saudara benar. Ini kalau dihitung betul ya, kira-kira 153, 154 mungkin. Ya, kurang lebih. Nah. Siswa 100 hadir dalam report tadi 149 ditambah beberapa staff, ya 150 something lah, ya kan? Hanya satu orang dengan Robocop kostum itu secara bilang hampir 200. Right? Dengerin baik-baik. Ini sebetulnya cara pandang orang. Tidak mewakili apapun sebetulnya, karena ini sampel yang sangat simpel yang saya coba mau tunjukkan kepada saudara. Tetapi dalam kehidupan Anda nanti bersama dengan Tuhan, cara saudara melihat ini mempengaruhi progres kemajuan Anda dengan Dia. Ya. Sebagian besar menjawab angka ini. Dan ini adalah angka real. Angka nyata. Ini angka konkret. Ini perkiraan yang konkret, memang akurat sih. Tetapi ada yang melihatnya, kan begini ya. Angka 150 berapalah kita, katakanlah 153 lah kita ini tepatnya mungkin ya. 149 tambah 4153 ya. 153 itu Anda bisa tarik ke 150, 140, atau Anda tarik ke 200. Yang mana yang Anda mau lihat? Ngerti ya? Jadi kalau Anda itu pakai pola melihat akan konkret, Anda akan cenderung membuat ini jadi turun, walaupun tidak salah. Memang tepat. Oh ya betul, 150-an betul kok. Karena kenyataan 153. Ngerti? Mungkin karena Anda juga sudah pernah ngerti kurang lebih kita ini berapa. Tapi saya harap tidak semua orang ngitungin satu persatu kan, tiap hari berapa. Tapi Anda bisa berkata, hampir 200. Ini cara pandang sebetulnya. Yang kelak kalau Anda jalan dengan Tuhan, ini mempengaruhi ternyata ada kaitan dengan iman, dengan segala macam. Itu dari cara melihat. Ngerti? Saya bersyukur tidak ada yang berkata, ya 100-an dah. Nah kalau Anda berkata 100-an, itu kalau dalam mobil Anda termasuk rem. Double rem. Rem dan hand rem. Kalau ditaruh di depan, tidak bergerak kemana-mana. Kalau ini di depan, gas. Ngerti tidak? Di depan bagus, tapi harus dijaga dengan remnya supaya tidak bablas, masuk jurang. Semua orang saling melengkapi. Kalau Anda jawab 150, itu average, rata-rata. Lihat dari kenyataan, dari konkretnya bagaimana. Ya, ini kenyataannya begini memang betul. Tapi ada orang yang bisa melihat sesuatu dengan sesuatu yang lebih berbeda dari orang lain. Nangkap ya? Oleh karena itu masalah di dalam aja. Bukan bodoh ngitung, enggak. Ngerti saudara ya? Ngerti ya? Ini cara melihat ini penting sebetulnya.
Nah, ada orang yang kalau lebih parah lagi di sini ya, cenderungnya ke negatif. Waduh, kalau Anda kumpul dengan yang seperti ini berat. Anda kumpul dengan yang di sini rata-rata. Oke. Baik. Tapi untuk breakthrough kerja keras. Anda kumpul di sini, ini orang tidak tahan aja diam, saudara. Kebetulan persis, ya saya raya, persis. Gak bisa diam. Kok bisa ngomong gini? Saya ngalami diri saya kayak begitu juga. Di dalam saya ini agak hiperaktif, saudara. Di luar tenang, dalamnya agak hiperaktif saya ini sebetulnya. Ngerti ya? Saya beri contoh begini. Ini cara pandang gini, ini penting. Ini nanti ya, lihat. Ini mempengaruhi akan semua cara kita melihat. Contoh nih. Kami gereja ya. Gereja kan kebaktian Sabtu kira-kira bawah sudah penuh lah sekarang. Tinggal balkon mulai terisi. Jadi saya hitung 3/4 penuh. Minggu pagi, minggu sore, basically full lah. Masih ada tempat beberapa. Nah, kalau kita lihat ya, toh kalau saya bilang penuh gitu, kalau pagi betul-betul penuh. Kalau sore mungkin ada 25 kursi masih di sana sini masih kosong. Nah, kalau Anda melihat konkretnya, realita terus ya, Anda berkata begini, buat apa bangun gedung baru? 25 kursi itu diisi dulu. Yang Sabtu itu balkon penuhin dulu. Baru kita mikir gedung baru. Anda bicara apa? Realita. Tapi realita Tuhan berbeda dengan kita. Anda harus ingat cerita janda yang ditagih hutang, nggak bisa bayar, yang anaknya akan diambil, datang ke anak Nabi siapa? Elisa. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Oh, cuma minyak sebesar buli-buli. Lalu kemudian dia berkata apa? Engkau minta kepada tetanggamu tempayan, jangan terlalu apa? Sedikit. Lalu tuangkan minyak itu. Nangkep ya. Ketika minyak dituangkan, minyak itu terus mengalir sampai tiap tempayan itu penuh dengan minyak. Kapan minyak itu berhenti? Kalau tempayannya sudah penuh semua. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara itu menyediakan Tuhan sebesar apa? Ngerti? Cara pandang saya berkata begini, sederhana. Saya sediakan yang 1.600, 2.000, saya puas dengan itu, ya akan berhenti. Saya yakin tidak akan diberi Tuhan sekali kebaktian 3.000, sebab Tuhan itu punya aturan. Dia tidak pernah mau ada chaos dalam kehidupan kita. Bayangkan setiap kali chaos dalam ibadah. Saya nggak yakin itu. Jadi kalau saya tidak bergerak, tidak saya tambahin space, ruangan untuk orang itu duduk di kursi itu, ya akan berkembang. Yang pagi misalnya, ini saya sudah buka satelit di satu tempat, buka. Saya pikir akan berkurang yang datang, enggak tuh, tetap penuh tuh. Nangkap ya saudara ya. Jadi orang bisa melihat dari kacamata yang berbeda, dari cara pandang berbeda. Kalau saudara, dan ini memang sebagian besar orang begini, kalau Anda di alam konkret terus, engkau tidak pernah bisa maju. Kenapa? Yang engkau lihat kenyataan. Saudara harus melihat dengan cara berbeda. Pak, itu kan berlebihan Pak namanya. Beda lagi itu saudara. Berlebihan artinya ada kecenderungan untuk menipu. Tapi kalau cara pandang orang beriman itu berbeda. Soyonggi ketika khotbah pertama kali, kalau Anda dengar ceritanya di mana itu? Ladang jagung. Tidak ada orang di sana, dia khotbah. Dia gambarkan di depannya ribuan orang. Orang berkata, gila Pak itu. Ya mungkin. Tapi karena dilakukan dalam iman, jadi berbeda. Ntar saya buktikan ya, bahwa cara berpikir kita dengan ukuran kita itu saling berkaitan ternyata. Yang di dalam, ya, iman kita dengan yang di otak kita, dengan mata kita, cara melihat kita, itu berkaitan ternyata saudara. Jadi kalau kita belajar, ya Anda mau maju dalam Tuhan, ini Anda mesti perhatikan dalam kehidupanmu. Jangan bergerak berdasarkan logika manusia. Saudara akan hidup seperti orang yang rata-rata hidup. Average. Saya baca sebuah buku penulisan
buku lama ini, tulisan Charles Swindoll. Dia tulis tentang living above the level of mediocrity. Hidup di atas garis rata-rata. Nangkap ya? Orang Kristen yang mau rata-rata, Anda tidak akan kemana-mana. Ngerti? Di dunia barat, orang sekarang berpikir rata-rata. Orang sekolah masuk ke college, orang masuk ke university ya. Begitu mereka selesai, yang mereka cari apa? Ngelamar pekerjaan. Untuk mereka berpikir, aku punya bisnis sendiri. Tidak kepikir mereka. Yang mereka cari kantor yang besar, yang sudah settle, semua insurance-nya dibayar. Lalu mereka berkata, ya sudah inilah yang terbaik. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang hidupnya rata-rata. Nangkap ya? Indonesia ini didukung oleh keadaan yang serba belum menentu. Kita bisa siksak, saudara. Itu ternyata merupakan lingkungan bagus untuk menumbuhkan iman kita. Ngerti nggak? Ini tempat siksak luar biasa. Secara jasmani, Anda mau kaya ke sini, jangan ke Amerika. Di Amerika jadi pegawai. Di sini jadi bos. Lebih mudah. Dengan beberapa teman saya ke Indonesia 5-6 tahun sekali. Mereka mesti nabung, mereka mesti begini, mereka mesti bayar asuransi, mesti bayar begitu. Kita nggak perlu asuransi. Pilek Pak, dekologen 1 selesai. Nggak sembuh Pak, keroan, merah semua selesai. Selesai. Masuk angin kan? Anda ngerti bedanya ya? Jangan berpikir keadaan yang nyaman itu seringkali merupakan impian kita. Belum tentu baik ternyata. Nah, negara ini tempat bagus untuk siksak secara iman. Izin gereja 4 hari keluar kan siksa dalam iman. Kita aturannya semua kita beresin, kita nggak langgar apa-apa. Dan bukan karena ide kami minta 4 hari, sama sekali tidak. Tapi kalau di Amerika, Anda nggak bisa. Hitung dulu mobilnya berapa, segala macam. Di Amerika, kami perlu mungkin 10 kali lebih luas. Kalau mau bangun gereja dengan 12.000 tanahnya dari yang sekarang ini, mungkin lebih. Karena apa? Itu mobilnya harus ditata. Orang-orang yang disabled, yang cacat itu harus kasih tempat parkir sendiri. Toiletnya sendiri sini, sikat aja. Sakit, doakan dalam nama Yesus jalan normal gitu kan. Cara mikirnya berbeda. Negara ini ada keuntungannya. Serba nggak menentu, orang-orang yang bisa melihat ke depan dengan tajam, dia naik dengan luar biasa. Jadi, saudara. Ini kalau di Amerika ya, kalau saya bangun gereja begini, yang pertama mereka buat datang ke bank, cari pinjam. Bangun, sambil tiap minggu tarik kolektor. Nggak ada cara begini. Hampir nggak pernah Anda dengar di Amerika sekarang. Ini yang ngomong Patrick Ondri. Orang ngasihkan tanahnya, ngasihkan rumahnya, nggak ada. Di sini banyak. Jadi Indonesia lebih alkitabiah dari di sana. Loh, Kisah Rasul berkata begitu kan? Mereka jual rumahnya, mereka jual tanahnya. Nah, saya hanya mau ajak Anda melihat cara pandangmu itu mesti benar. Ya, dan setiap orang itu ditentukan kelak Anda bertumbuh seperti apa, tergantung daripada bingkai di pikiran kita. Ntar saya buktikan bahwa cara berpikir kita itu berurusan, berkaitan rupanya dengan ukuran iman kita. Oh ya? Contoh nih. Saya ketemu dengan Pak Alex Abraham beberapa waktu yang lalu. Beliau merintis akan persekutuan di Jakarta, namanya Jakarta Revival Center. Pada waktu itu yang datang kira-kira sudah hampir 1.000 orang dalam sekian bulan. Nah kalau ngomong gini tuh, ya nanti 2-3 bulan lagi ya 3-4 ribu kira-kira bisa. 2-3 bulan lagi 3-4 ribu. Anda bisa bayangin. 2-3 bulan. Dia bilang akan mencapai 3-4 ribu. Saya bisa ketemu satu orang, entah di mana, di satu kota mungkin, atau bahkan mungkin di Jakarta yang sama, atau di Surabaya.
Dia berkutat 15 tahun dengan 125 orang. Saya bisa tanya dengan dia, Bapak kira-kira 2-3 bulan lagi berapa? Ya mungkin kurang lebih 124, karena nenek itu sudah sakit keras itu. Sudah di ICU. Jadi dipikir itu 2-3 bulan lagi kira-kira nggak bisa tahan ini nenek ini. Lewatlah pasti. Jadi itu dia hitung, kurang 1. Ini apa ini sebetulnya saudara? Cara pandang kita. Right? Nah, saudara mau main recehan, tahu recehan? Atau Anda mau main besar sebetulnya? Memang tergantung dari ukuran iman. Tetapi ukuran iman itu nanti kita buktikan berkaitan dengan cara berpikir kita. Jadi pikiran kita ini yang bisa mempersempit gerak iman kita. Tangkap. Coba kita lihatlah supaya Anda tidak penasaran. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Tolong hasil. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini saudara mau main recehan atau enggak? Ini saya hanya berikan masukan buat saudara. Roma 12, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dengar baik-baik. Pertama dia berkata, engkau harus mengalami renewing of your mind, pembaharuan budi, pikiran. Ternyata kita berpikir, gitu, dalam takaran yang sepatutnya. Ya toh, Anda pikirnya, hendaklah kamu berpikir, jangan berpikir yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kata patut dipikirkan itu sebetulnya sesuai dengan kemampuan imanmu memikirkan. Jadi berkaitan. Lalu ternyata ini ada ukurannya iman itu. Ngerti? Jadi lihat ada kaitannya kan. Jadi kalau Anda mengalami pembaharuan iman, makin pikiran ini makin dibaharui ke tingkat kepatutannya. Nah, lihat. Tingkat kepatutan ternyata berubah. Ngerti? Ini berkembang loh. Sesuai dengan pengembangan pikiran. Ternyata itu berkaitan dengan ukuran iman kita. Jadi saya berani berkata, ukuran iman ini ditentukan oleh seberapa pikiran kita dibaharui. Nangkap ya? Saya ulang lagi, dengerin baik-baik. Alkitab mengajar, engkau harus mengalami renewing of your mind, pembaharuan pikiran. Nah, pikiran ini bisa berpikir dalam tingkat kepatutan. Right? Nah, ternyata tingkat kepatutan itu bisa berkembang. Bisa. Dan ini berbeda-beda. Ya, gembala tadi berkata 1, 2, 4. Dia hanya punya kepatutan berpikir dalam kadar begitu, sehingga jangan berharap dia menikmati ledakan pertumbuhan. Susah. Tanya, Bapak kapan mencapai 1000? Mungkin nanti cucu saya meneruskannya. Anda tahu kenapa? Dia sadar, aku nggak mungkin bisa. Ngerti? Jadi caramu melihat, caramu berpikir, ini menentukan loh. Cara Anda bergaul dengan siapa menentukan pembaharuan pikiran saudara. Kalau Anda bergaul dengan loser, orang-orang kalah, orang-orang yang biasa-biasa, yang average, saudara akan keseret ke situ karena daya tariknya hebat sekali. Kalau Anda bergaul dengan orang berhasil,
cara berpikirmu akan seperti orang berhasil. Dengar ya, tidak ada orang yang maju tanpa dia lewat suatu pergaulan tertentu. Karena basically orang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Saya dulu belajar sejarah di Undip, saudara, sampai selesai. Major saya sejarah di Undip. Saya paling suka belajar sejarah pembaharuan Jepang. Melihat Jepang yang sekarang. Dulu Jepang itu kan dipimpin oleh shogun-shogun, gitu. Sekarang motor shogun. Dengan samurai, mereka begitu bangga dengan samurainya. Mereka biasanya punya pedang panjang, ada pedang kecil untuk merobek perutnya sendiri kalau mereka malu, mereka harakiri, mereka bunuh diri. Mereka bangga dengan kultur mereka sebagai samurai. Dan Jepang menutup pintunya kepada orang asing. Dia berkata, aku tidak mau terima pengaruh dari dunia luar. Amerika datang dengan kapal perang meriam. Commodore Perry masuk ke Jepang dan dia bawa senjata dari mesiu, senjata api. Lalu kemudian samurai-samurai ini sudah mulai siap menghadang tentara Amerika. Baru nyabut pedang, baru 3 jurus, dar, mati saudara. Lalu kok lucunya begini, dar, mati. Nggak deket-deket mati. Kebuka pikirannya. Tertinggal aku ternyata. Nah, di situ terjadi proses renewing of their mind. Pembaharuan di pikiran. Lihat sesuatu, ternyata begini itu hanya laku di sini. Saya bawa keluar, dar, jidatnya tembus peluru, mati. Lo belum, baru dar, mati. Ngerti kan? Itu kapal diserbu rame-rame, meriam 2 diarahkan, sambil tiduran lagi, orang mati. Dia bilang, kapan bisa menang caranya begini? Ya kan? Tidak selamanya ini bambu runcing, merdeka. Ayo coba sekarang pakai bambu runcing terus. Anda tahu itu frustrasinya perang lawan orang berteknologi. Anda nggak bisa balas. Amerika tongkrongin aja kapalnya di Samudra Hindia, di luar teritorial kita. Dia pencetnya udah yang cung sambil main catur. Kita kelabaan di sini, saudara. Mau sembunyi di mana? Nah, Jepang ngalami begitu. Renewing of your mind itu penting, saudara. Ngerti? Saya ingin memberikan contoh kepada saudara. Saya beri contoh yang sederhana, diri saya sendirilah. Satu hari Ed Cole datang ke gereja kami tahun lalu, dia sudah tua ya, 80 lebih, jadi mungkin agak susah untuk datang ke mana-mana. Sudah lanjut umurnya, masih kuat tapi istrinya baru meninggal dan itu merupakan pukulan lah buat beliau. Tapi ini opa yang baik sekali. Datang beberapa kali ke gereja dan tahun lalu beliau datang lagi dan dia ngajar begitu bagus. Lalu kemudian ini masalah sederhana. Saya kalau pakai ballpoint, ya toh, ini kemeja. Saya kalau pakai jas, ya sudah taruh sini aja, ya kan? Terus saya pakai jas saya, kebaktian. Kalau saya tidak bergaul, saya nggak tahu apa-apa. Pakai ballpoint aja bisa salah kok. Pak, ballpoint kok salah? Oh salah ternyata. Yang beritahu siapa? Ed Cole. Dia ngomong dengan baik, pastor, dia berkata, aku rasa tingkatmu bukan pekerja lagi. Kamu sudah seperti direktur. Kamu sudah seperti presiden direktur. Kamu punya ministry, kamu punya begini. Nah, oleh karena itu, dia berkata, caramu pakai ballpoint harus menunjukkan kamu bukan pegawai biasa. Ternyata itu begini, saudara. Ada kelasnya. Anda boleh pakai jas. Kalau Anda pegawai, ya toh, orang bawahan, betul di saku bajumu tempat ballpointmu. Kalau Anda seorang presiden direktur, itu di balik jas itu baru ballpoint, saudara. Yang memberitahu yang ngerti siapa, saudara. Kecuali Anda bergaul.
Ngerti? Sekarang anak-anak semua begini, wah, direktur semua mereka. Siapa yang angkat entah. Pokoknya ini yang benar katanya. Ekol yang ngajarin, ikut semua. Itu kan barang sederhana sih. Cuman ballpoint. Ngerti, saudara? Renewing of your mind. Nanti Anda berpikir seperti apa, cara berpikirmu akan membuat tingkat kepatutannya tertentu. Saya beri contoh tadi, kalau kayak Pak Alex, ya 2-3 bulan bisa 3-4 ribu lah. Ini kok bedanya jauh sekali angkanya. Mungkin tinggal di kota yang sama, tapi kalau nolnya 3 bedanya, dan itu manusia loh saudara. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Saya percaya itu. Karena Alkitab mengatakan, kamu tidak boleh berpikir melebihi yang patut kamu pikirkan. Yaitu yang sesuai dengan ukuran iman. Tapi ukuran iman ini tidak bisa berkembang kalau pikiranmu tidak diperbaharui. Tanggap ya. Jadi ini yang Anda mesti perhatikan dengan baik. Semakin hari itu semakin berkembang sih. Level kepatutan berpikirnya makin berkembang. Saya boleh cerita apa adanya ya saudara ya. Ini untuk kalangan sendiri. Saya kalau dibatasi banyak hal, saya susah untuk buka hati. Tapi ini kan sekolah. Saya buka buat saudara lah. It's fine. Saya tadi baru ngomong dengan teman-teman. Saya ini agak sedikit khawatir dengan diri saya sendiri terus. Gini ya. Saya lahir dari background keluarga sederhana. Saya rasa saya pernah cerita di beberapa tempat. Keluarga kami begitu simple, sederhana. Sampai pernah karena kesulitan ekonomi. Saya 3 bersaudara, adik saya 2 perempuan. Saya nomor 1. Orang tua saya tidak bisa belikan lauk untuk kami makan. Mereka hanya bisa beli beras, jatah, bulog atau dolok dulu ya. Beras itu, antri itu dapatnya. Dan mereka bisa beli kecap, tapi tidak bisa beli yang sebotol, nggak bisa. Kecap yang diplastikin, dulu zaman itu ada, saya nggak tahu sekarang, dulu ada segini. Jadi Anda mesti makan sekali dia untuk beberapa hari, ya, yang sedikit. Terus orang tua hanya bisa beli telur 1. Saya masih ingat, mami saya hebat sekali, dia goreng telur tipis sekali, saudara. Terus dibagi 3. Mercedes-Benz, saudara. Iya lah. Siapa tahu kelak dapat, saudara. Untuk mengingatkan zaman susah. Dibagi 3 ini. Telur Mercedes-Benz. Dan kami mesti makan itu. Sampai sekarang itu kebawa loh. Kadang-kadang cara makannya. Hanya terakhir istri saya ngerem betul, dia berkata, nasimu kamu kurang. Dia tahu bagaimana menyiksa suaminya. Dan mengubah suaminya. Tapi dulu kalau makan, nasinya banyak, nggak apa-apa. Telurnya Mercedes-Benz. Saya tahu apa artinya hidup susah. Karena saya dari background begitu. Di dalam Tuhan, dia mulai mengubah step by step. Dan saya mau cerita apa adanya, Pak Saudara. Kami biasa hidup sederhana sekali. Untuk bermimpi satu hari kita diberkati luar biasa, saya nggak berani. Dasar bermimpinya apa? Ketika Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya pun berkata begini, ya ini panggilan, ini mulia sekali, saya senang. Buat saya ini an honor, kehormatan buat saya. Tapi sisi lain saya melihat banyak contoh teman-teman hamba Tuhan itu susah hidupnya. Dan seringkali mereka dulu sering mengeluh istrinya ke calon mertua saya, sehingga akibatnya dia menentang ketika saya mau ambil anaknya jadi istri saya. Dipikirnya nanti ini kayak seperti yang lain. Saya baca Alkitab, saya baca buku-buku, saya mulai mengerti ketika saya baca ternyata tidak harus aku melarat. Ngerti? Tapi yang membuka mata rohani saya lebar dan mata jasmani saya lebar, itu lewat seorang hamba Tuhan. Yang kebetulan suka pamer, menurut saya. Saya antar dia dari Semarang, dia dari kota lain, mau ke Jakarta. Saya antar dia di airport. Zaman itu orang naik pesawat terbang, sudah kemewahan luar biasa.
Zaman itu yang bisa saya buat datang ke airport di bandara itu dan nonton pesawat turun dan naik. Nggak bisa lebih dari itu. Bermimpi naik pun tidak berani. Nah, itu bukan untuk saya. Satu hari saya antar dia ke airport dan dia naik pesawat terbang. Tidak ada booking tiket, dia harus antri. Kurang 2 orang di depan dia akan dilayani, dia keluarkan dompetnya, dia buka di depan saya. Kok pamer Pak? Belakangan saya tahu karena saya dipamerin dia duitnya. Saudara. Hari itu saya nggak tahu dia pamer, dia tunjukkan. Kan dibuka di depan mata saya. Sekali lagi, saya tidak bisa pakai kacamata kuda kan. Kan dibuka di depan kan saya lihat. Right? Duitnya banyak. Hampir nggak bisa nutup itu dompetnya. Saya ingin bantu supaya tertutup, saya kurangi sedikit, nggak boleh, saudara. Saya berkata gini, ini pendeta punya duit. Sejak itu saya berkata begini, Tuhan, kalau dia diberkati, kenapa aku nggak bisa diberkati? Ini di sini mulainya. Tapi kalau saya kumpul dengan loser, orang-orang yang terus mengeluh, kurang beriman Pak, ini kita nggak tahu mau. Loh, orang punya uang dan orang tidak punya uang itu problemnya sama. Tidak tahu mau makan apa. Serius. Orang nggak punya uang tidak tahu mau makan apa, karena apa? Tidak ada yang bisa dibeli, karena nggak punya uang. Orang punya uang tidak tahu juga mau makan apa, bingung. Semua sudah dicoba, saudara. Mau coba yang mana lagi? Bingung dia. Ngerti ya? Pertanyaannya sama, tapi dasarnya berbeda. Jadi kalau Anda berkata, saya nggak tahu masih mau makan apa, cek dulu. Bagian yang mana kamu ini? Menarik sekali. Nah, ketika saya melihat itu, saya berkata, iya ada yang berbeda loh di pikiran saya. Cara berpikir saya sudah berbeda. Lalu di situ proses ya, Tuhan itu bawa, ngelihat banyak hal, belajar beriman, belajar hidup dalam anugerah, belajar untuk mulai menabur, dari muda sekali itu diajar Tuhan. Belajar begini, belajar begitu, belajar begini, belajar begitu. Lalu berkembang meningkat, Tuhan ajari dari bergumul, 250 juta itu kami bergumul gereja 4 tahun, saudara. Baru bisa bayar, lunas. Dengan air mata, dengan korban, segala macam, kayak orang gila, frustrasi, muter-muterin gereja, bahasa roh, supaya nggak disita bank, sekian waktu terus kayak orang gila. Ternyata itu membangun yang di dalam. Lama-lama breakthrough terjadi. Dengerin ya, semua tembok itu, kalau sudah mulai crack, sudah mulai retak, saudara, itu tinggal jebolnya. Begitu jebol, saudara, luar biasa. Nah, dalam perkembangan kan dulu di gereja kami itu tak laporin tiap tahun. Nggak masuk akal. Anda kan tahu tuh begitu banyak anak-anak muda. Tapi cara mereka korban, cara mereka memberi, nggak masuk akal. Sampai saya tadi ngomong begini, saya ini terus terang. Ya Anda boleh bilang pamer juga, terserah lah. Saya hanya mau bagi supaya Anda ngerti. Ini ujung-ujungnya begini, naik. Anda kalau sudah dibawa naik ya, naik. Nanti itu lama-lama itu lebih. Sebenarnya Anda nginjek sepeda itu. Pertama kan berat. Lama-lama kan ngalir sendiri, ngerti? Makanya benar tuh, orang yang ngasih rumah itu gitu, diomongin Tuhan. Dia kan mau dikasihkan ke orang lain, ke hamba Tuhan desa. Mau dibagi-bagi sama dia. Dia berkata gini, kamu ya, kalau kamu masukkan ke hamba-hamba Tuhan itu, kamu akan jadi dewa mereka, disembah. Lah siapa Tuhan? Ngomong ke tempat kami. Kasihkan gereja ini. Mereka sudah biasa lihat duit besar, kamu dianggapnya biasa, nggak ada apa-apa. Itu betul, saudara. Yang saya jaga di hati, tidak boleh nganggep ringan korban sekecil apapun. Tapi misalnya kebutuhan sekian ratus gitu ya, kayak makanan hambar. Jadi, dan itu yang berbahaya kadang-kadang. Tapi itu bisa dilatih sih. Dilatih. Ada teman berkata, ngomong terus terang ya di belakang saya. Saya nggak yakin ini gereja ini jadi, nggak yakin kebayar tanahnya. Gede banget 8,3, di mana dia bisa bayar? 2,5 tahun nggak yakin saya selesai. Ini nggak yakin saya selesai.
Omanya begitu. Saya pikir dia teman. Tapi di belakang, aduh, tapi saya renung lagi, iya ya, enggak nyampe kok. Di takaran, di kepatutan pikirannya enggak nyampe. Ngerti? Karena ini keluarga aneh. Saya ngomong sama dia, ya, kamu kalau sama istrimu yang baik, kasih bunga atau ya sekali kan ya bawain bunga lah untuk setangkai mawar saja, tapi durinya kamu potong. Ya toh, jangan mawar berduri kamu kasihkan, setangkai mawar kamu bungkus yang bagus buat dia. Berkata, gimana saya ngasih dia mawar, pernah saya bawain dia bunga. Dia berkata, ini harganya berapa? Pemborosan ngasih aku kayak begini. Saya disemprot gara-gara mawar setangkai, dia berkata. Jadi Anda ngerti ya, uang itu kayak segalanya. Dia nggak bisa menghargai akan apa sih? Itu investmentnya kemarin tuh loh saudara. Itu teman saya nggak ngerti itu. Patrick Ondri masih lumayan ngasih coklat, ngasih bunga, ngasih kartu. Ini dikasih investasi, kasih bunga malah marah. Karena bunga setangkai aja ayo ribut-ribut lah, ayo katanya. Bayangin saudara. Ini berapa rupiah sih? Ngerti dong? Tapi ada yang begitu memang. Coba Anda mikir, baju dipakai sekali, jangan dicuci, jemur dulu. Masih bisa 3 kali kok dipakainya ini. Kenapa? Ya kita kan irit ini, sabunnya mesti airnya lah, tenaga kita lah. Ya Rinso mencuci sendiri tapi kan tidak bisa dengan sendirinya, segala macam. Lalu kita jemur, pakai 3 kali. Makanya sekitar kita pada pingsan gara-gara itu kan. Tapi itu cara berpikir yang dalam kepatutannya begitu. Ngerti? Ternyata itu mempengaruhi ukuran iman. Bahkan akhirnya jadi ekspresi daripada ukuran iman. Kepatutan masing-masing itu berbeda. Ya nggak bisa disalahin, teman saya bilang, nggak mungkin jadi. Sebab kalau diserahkan ke dia kabur pasti. Itu belum tak ceritain. Pak Alex mau bangun 2,5 triliun. Dia langsung bisa meninggal aja kena serangan jantung. Tapi kalau saya dipasangkan triliun hari ini, ya saya kira-kira kabur kira-kira saudara. Nggak patut buat cara berpikir saya, tingkat kepatutannya nggak masuk. Ngerti? Jadi masing-masing ini punya tingkat kepatutan berpikir yang berbeda-beda. Nah kalau Anda puas dengan apa yang ada, salah. Alkitab berkata, Anda mesti ngalami renewing of your mind. Cara mikirmu dibarui. Dengan banyak hal, baca Alkitab terutama. Supaya tahu standar Tuhan. Tapi bergaul dong dengan orang lain. Yang lebih maju, lebih berkembang. Bukan ikut-ikutan, saudara. Untuk renewing of our mind. Nanti September saya akan ke Amerika dengan istri saya. Ya, satu saya ada undangan-undangan khotbah. Saya bicara di tempatnya Kevin, tempatnya Harold, beberapa teman lah undang saya datang, kamu khotbahlah di gereja saya. Tanggal 11 saya akan di New York, mungkin menghadiri memorial service peristiwa 11 September tahun lalu. Tapi saya akan terbang ke Chicago, saya akan ke El Paso, saya akan ke Sacramento. Why? Kenapa? Saya akan di LA beberapa hari juga. Kenapa sebetulnya? Saya mau datang ke gereja-gereja besar. Ngapain sih? Belajar. 1 hari aja cukup. Lihat cara mereka ngatur parkir, lihat struktur organisasi, lihat kantor mereka, lihat flow-nya orang masuk keluar. Saudara pikir itu tidak perlu dipelajari? Itu perlu belajar. Nah, kebanyakan orang nggak mau begitu. Pak, itu kan pemborosan uang. Saya berkata, nanti kelak kalau kita bisa memberi yang the best, itu tidak ada nilainya sama sekali. Sebab kalau kita mau belajar, sebetulnya kita memikirkan kepentingan jemaat, bukan kepentingan diri sendiri. Buat saya pendeta kan nggak ada urusan, ada mau macet di luar, mau apa kan, pokoknya saya masuk dari pintu belakang, saya khotbah selesai pulang. Tapi kalau kita mau membangun sesuatu yang baik, alur orangnya masuk keluarnya, Anda mesti lihat. Dan tidak semua orang bisa memahami begitu. Buat apa? Pemborosan, buat apa? Selalu begitu.
Nah, itu cara berpikir dalam kepatutan memang segitu. Ngerti, saudara? Saya harap ini membuat Anda terbuka. Lihat itu penting, belajar melihat itu. Ada orang berkata, seeing is believing. Melihat itu membuat kamu percaya. Memang Alkitab mengatakan, we walk by faith and not by sight. Kita jalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Itu betul. Tapi caramu melihat mesti benar. Karena itu berkaitan dengan ukuran iman. Mesti lihat, saudara. Nggak bisa, tanpa lihat nggak bisa, nggak keluar itu inspirasinya. Saudara kalau Anda bergereja, punya gereja mau berkembang, lihat yang gede-gede. Saudara. Jadi kebiasaan dalam lihat gede, wah gitu, lihat gede toh. Satu kali ini akan berkembang di sini, bisa besar. Anda boleh mulai dengan kecil nggak masalah. Nah, selama tidak ada pembaharuan budi yang di dalam tetap kecil. Tapi kalau Anda punya renewing of your mind, dibuat terus berkembang, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dulu kami pindah ke gedung yang kami sekarang dengan kurang 200 orang jemaat. Masuk saya berkata, waduh ini gedung gede sekali. Kurang 200 orang jemaat. Masuk saya berkata, waduh ini gedung gede sekali. Saya pikir, loh saya lihat barang yang sama loh saudara. Tapi hari ini cara melihatnya berbeda. Saya bilang, Tuhan ini kecil Tuhan. Saya pertama masuk ke nginden, ini yang saya khawatir saudara. Masuk, wah gede. Setelah 2 kali khotbah sana, nggak terlalu gede rupanya ya, biasa-biasa saja. Karena saya baca di Nigeria, ada sekali kebaktian bisa nampung 50.000 orang. Nah itu gede itu saya bilang. Ya Bapak kan belum punya sekian, ya nggak apa-apa tuh. Tapi itu sudah awal untuk di dalam saya bisa berubah. Size, portion iman saya. Ngerti? Lewat ini, renewing of your mind. Kalau saudara bisa paham ini, cara berpikirmu akan berbeda. Dan penting itu, lihat itu penting. Coba buka Kejadian 13, ayat 14, 15, 16. Kejadian 13, ayat 14, 15, 16. Kejadian 13, ayat 14, 15, 16. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lihat cara Tuhan mengajari Abraham beriman. Dia berkata, pandang. Terlihat? Terus dia bandingkan dengan debu tanah. Yang dibuat, dirubah apanya saudara? Ini mindsetnya. Lihat, bisakah kamu hitung? Seperti itu kelak banyaknya. Debu tanah. Nah Abraham nggak punya anak. Diajar melihat yang diubah ininya. Lagi ya, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ini luar biasa. Kejadian 15, 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.
Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini menarik sekali. Abraham tinggal di kemahnya, di tendanya. Tuhan berkata, jangan takut Abraham, nanti keturunanmu akan sangat besar. Dia berkata, ya Tuhan, tapi habis ini gua mati gak punya anak ini. Nanti Eliezer yang akan mewarisi semua kekayaanku ini. Buat apa semuanya ini? Tuhan berkata, orang itu tidak akan mewarisi kekayaanmu, tapi anak kandungmu. Dia berkata, ngapain aku percaya, mana ada anak kandung? Sudah tua begini gak punya anak. Gak mungkin. Kita berkata, lalu Tuhan membawa Abraham kemana? Keluar. Ngerti saudara? Dia di tendanya. Dia berpikirnya sesempit tendanya. Allah berkata, keluar. Waktu keluar, dipegang kepalanya. Lihat katanya. Hitung kalau bisa ngitung. Dan menarik sekali, kalau Anda juga mengizinkan ditarik keluar oleh Allah dan bisa lihat ke atas, engkau akan mendapatkan yang Tuhan tunjukkan dalam hidupmu. Ini loh yang dirubah Tuhan ini. Alkitab tidak berkata, maka Tuhan duduk mengajari Abraham perkataan-perkataannya. Lalu Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, ditunjukkan nanti akhir hidupnya seperti apa. Yang dikerjakan Tuhan pertama-tama, Alkitab berkata, dia bawa Abraham keluar, dan dia berkata, lihat sekarang, hitung kalau kamu bisa ngitung. Seperti itu kelak keturunanmu. Alkitab berkata, Abraham percaya kepada Tuhan, dan diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Anda yang mau berkembang, keluar dari kotak yang selama ini nutupin pikiran saudara. Belajar. Kalau tidak ada pembaharuan pikiran, ini nggak berkembang, saudara. Nggak berkembang. Saya belajar begini ya. Orang yang paling memberkati dalam hidup saya adalah orang-orang yang mau terbuka cerita seluruh hidupnya. Di situ saya belajar sesuatu. Seringkali kita mungkin, dengernya nggak enak. Ya buka hidupnya. Cerita semuanya. Tapi di situ kita belajar. Abraham, Tuhan bawa dia keluar. Allah berkata, lihat sekarang. Anda mesti belajar keluar, saudara. Dan lihat. Penting. Kalau engkau tidak pernah lihat. Lihat itu penting. Tangkap, saudara ya. Jadi, sampai membuat Abraham percaya, Tuhan harus mengubah cara berpikirnya terlebih dahulu. Beberapa orang senang di sini. Beberapa orang puas di sini. Saya berkata, Anda maju ke sini, saudara. Izinkan Tuhan bawa engkau keluar. Anda bergaul yang di sini, mematikan rohmu. Saya pernah ngalami sekali dengan teman. Saya ke Jakarta, diminta oleh Sinode buat seminar di Jakarta. Entah bagaimana, itu benturan dengan berbagai proyek KKR seminar besar di Jakarta. Gabungan gereja-gereja. Dan panitia tidak segenap hati lah. Itu salah satu acara yang menurut saya tanda petik paling gagal yang pernah saya buat. Mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, I don't know lah. Tapi saya belajar dari pengalaman. Nah, kebaktian akan dimulai jam 7, pada waktu seminar jam 7, di hall hotel, di tempat saya juga bermalam. Saya berkata begini, jam 7 itu kan langsung firman ya, setengah 7 itu harusnya pujian. Setengah 7 kurang 2-3 menit. Ya. Harusnya kan orang sudah mulai datang, karena kan kebaktian jam 7 pujian. Yang datang nggak banyak. Gedung itu bisa nampung 300. Yang datang itu cuma kira-kira 50 orang. Jadi itu kosong gedungnya. Teman saya telepon gini, dari bawah nih. Pak, ini kosong Pak gedungnya. Loh kok kosong gimana? Ya yang datang hanya 50. Jadi bagaimana Pak ini?
Saudara kalau mau nyampaikan firman, saudara tidak butuh berita seperti itu. Ngerti? Saya mau tanya, sehebat-hebatnya mentalmu, down nggak gara-gara? Pasti. Itu urapan langsung hilang. Hanya satu orang ngomong begini, Pak, kosong. Kata pertama, kosong, negatif. Nah harusnya gimana Pak? Nah, harusnya, Pak, saya percaya Pak, ini tetap luar biasa. Apapun tetap luar biasa Pak. Berapa orang? 50 Pak, tapi saya yakin luar biasa. Nah, lebih bagus lah. Ngerti? Ya tapi realitanya apa? Kan nggak bagus Pak. Ya hiduplah terus dalam realita. Anda tidak pernah bisa sampai ke gunungnya Tuhan. Saudara. Tapi hasilnya saya berkata di luar yang kami perkirakan. Tapi saya belajar. Kalau begitu next time. Saya nggak perlu bawa beliau ini kemana-mana. Karena ini tanpa disadari akan menggerogoti iman kita. Saudara. Dia bagus kalau jumlahnya realitanya luar biasa. Wah bergairah. Begitu drop, jangan ikut melemas. Amen, saudara. Abraham dibawa Tuhan keluar, suruh lihat. Dia bisa lihat, dia percaya. Dan Tuhan berkata, dibenarkan. Kejadian 22. Kejadian 22, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kejadian 22, 13, 14. Kejadian 22, 13, 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini ada terjemahan aneh. Dengerin ya. Di atas gunung Tuhan akan apa? Disediakan. Dalam bahasa Inggrisnya itu dua. Ada yang berkata disediakan. Ada yang bilang terlihat. Akan terlihat atau ya kelihatan, terlihat. Gitu. Ini dua. Kenapa satu versi berkata disediakan, ini berkaitan dengan provision. Dan yang kedua dikatakan terlihat. Sebab saya gabungin ya, dua-duanya benar. Kalau engkau bisa melihat, akan tersedia buat saudara. Charles Niemann, yang nanti akan ngajar kalau tidak ada perubahan Oktober ya. Sampai sekarang tidak ada perubahan jadwal, Oktober. Dia berkata gini, provision itu kan penyediaan. Ngerti ya? Provide, dia memberi, menyediakan buat kita. Kata provision dari dua kata. Pro dan apa? Vision. Visi itu apa? Anda melihat. Begitu Anda bisa melihat, maka provision. Sesuatu disediakan berdasarkan apa yang engkau lihat. Kata Jehovah Jireh, kata Jireh artinya to see ahead, melihat ke depan. Ketika engkau bisa melihat, akan tersedia buat saudara. Jadi ini loh saudara, cara berpikir kita harus diperbaharui. Kalau tidak ada pembaharuan budi kita, tidak ada pembaharuan pikiran kita, tidak ada provision dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu menyediakan di mana? Di atas gunung Tuhan. Gunung itu namanya Gunung Moria. Kata Moria artinya seen by Yah. Dilihat, terlihat oleh Yehova. Kalau bisa kelihatan, ada Jehovah Jireh. Menarik sekali kata Jireh juga artinya to see ahead. Tapi ketika Anda bisa melihat ke depan, itu jadi the Lord
is my provider. Tuhan yang penyedia buat kehidupan kita. Masalahnya cuma satu, bisakah Anda melihat? Dan melihat kita, yang ngeblok tuh di pikiran kita. Oh, enggak. Kalau ini bisa diperbaharui, saudara, makin dibaharui, lihat begitu ya. Saya berkata, makin gede yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen, saudara. Saya berdoa supaya Anda bisa nangkap ini dengan baik. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ini bagus sekali. 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Elisa minta, berikan aku 2 bagian daripada rohmu, double portion. Kata itu sebetulnya bukan artinya 2 kali lipat sebetulnya. Tetapi itu double portion dalam pengertian, dia ambil hak sebagai anak sulungnya Elia. Dia terima 2/3 bagian sebetulnya. Bukan double kalikan 2, 2/3. Itu istilah double portion, dia berkata, jadikan aku anak sulungmu, sehingga aku terima hak anak kesulungan sebagai 2/3 dari warisanmu. Sehingga sebetulnya kalau Anda mau jujur melihat, Elia tetap lebih besar dari Elisa. Bagaimanapun ya. Ketika dalam gunung Tabor, dalam gunung kemuliaan yang muncul itu Musa dan Elia, bukan Elisa. Right. Nah, ketika Elisa minta itu kepada Elia, Elia berkata apa? Yang kau minta itu adalah apa? Sukar. Loh, kalau nabi segede Elia berkata sukar, artinya sama dengan sukar. Tetapi dia berkata, kalau engkau bisa melihat, aku terangkat naik, akan terjadi. Kalau engkau tidak bisa lihat, tidak akan terjadi. Ada begitu banyak hal yang sukar, yang tidak mungkin, yang berat, yang orang berkata tidak bisa. Tapi kalau engkau bisa melihat, akan terjadi. Ini penting. Renewing of your mind. Minta dengan Tuhan tiap hari, Tuhan ubah pikiran. Jangan pakai kacamata kuda, tutup, nggak bisa gerak kemana-mana. Sempit cara mikir. Dan kalau itu terjadi, saudara, tidak pernah kita bisa bergerak tanpa pembaharuan budi itu harus ada setiap hari. Amen, saudara. Jadi Anda ini bergaul dengan siapa, Anda bergerak ke arah yang seperti apa, akan menentukan ke depanmu itu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apakah engkau mau main recehan, gitu? Oh nggak apa-apa, sedikit banyak itu Tuhan yang ya. Saya berkata begini, hidup cuma sekali. Kalau memang faktor pikiran kita memblokir banyak hal, kenapa nggak itu yang dibongkar? Supaya ukuran iman kita makin ditambahkan dalam kehidupan kita. Tingkat kepatutan kita biar diubah. Sehingga seperti yang Tuhan mau, tingkat kepatutannya. Bukan seperti yang kita mau. Ingat, ini bisa berubah. Ini bisa berubah. Hari ini Anda patut berpikir uang 2-3 juta, Anda berkata, wah ini breakthrough luar biasa. Kalau ini diubah Tuhan, terus diubah Tuhan. Dan firman itu berubah, terus diubah. Luar biasa. Kami buka sebuah satelit di Semarang, dan mostly yang datang adalah orang-orang yang dari keluarga yang sederhana. Sehingga mereka itu hidup dalam kondisi yang berat sekali. Nah, teman-teman di sana mengerti, ini harus diajari firman. Jadi beberapa minggu itu diajari firman, biblical economics. Orang-orang belajar kasih firman. Dan kita mulai melihat hasil. Satu hari ada acara apa nggak tahu, mereka buat acara. Terus ada satu orang itu punya uang 200.000. Dan orang ini berkata, ini uang terakhir sebetulnya.
Sudah gini aja, kita persembahkan untuk acara lokal itu, mereka buat makan bersama. Kita buat lontong opor, pakai uang terakhir 200.000. Dihabiskan semua. Dan kalau Anda lihat kondisi mereka, itu butuh terobosan yang maha besar. Anda berkata, Pak, uang segitu kok maha besar? Lihat, tingkat kepatutan berpikir kan berbeda. Sudah ya. Mereka untuk hidup tiap hari pun berat. Diberikan semua. Bapak ini bersaksi, dia berkata, luar biasa ya. Saya kerjakan, saya nekat sudah. Ini diajari berkali-kali, tak berani nekat betul. Dia berikan. Dan waktu dia berikan, dalam waktu 2-3 hari, saudara, entah bagaimana, dipanggil wali kota, dikasih uang 3 juta. Saudara. Dia bilang, itu tidak pernah saya pikirkan, wali kota bisa ngundang orang seperti saya. Entah karena kaitan apa, diberi uang 3 juta. Wah, dia berkata, saksi. Betul juga rupanya, menabur itu menuai. Tapi kita ngajari, yang lain jangan tiru-tiru. Wah, kalau gitu ini kayak mesin judi, ini masukkan dapat sekian. Tidak boleh begitu. Tapi lihat, ada orang yang mulai ditembus di sininya. Ngerti ya? Ngerti itu? Tembus. Terakhir. Ntar saya teruskan lagi. Saya waktu hari Sabtu, saya di dalam dengan Patrick Ondri, saya berpikir gini, ini Patrick dudukkan di atas atau di bawah? Saya kepengen tahu yang datang itu, yang di karpet itu terisi atau tidak. Ternyata kan tidak terisi, ya, Sabtu itu. Baru minggu pagi, minggu sorenya terisi penuh. Lalu saya bilang dengan teman, coba cek di luar, Patrick duduknya di atas atau di bawah saja cukup. Itu report pertama. Nah, saya bisa tahu orang dari kalimat pertama yang keluar. Dia bilang, Pak, tidak terlalu penuh, cukup di bawah. Saya nggak tanya komentar terlalu penuh atau tidak, ngerti? Tapi Anda termasuk rem atau gas, ditentukan dari cara berpikir saudara. Ngerti? Nilainya tidak terlalu penuh. Tapi Sabtu itu jauh lebih banyak daripada biasanya. Yang dilihat, yang negatifnya. Yang dilihat, yang kursi kosongnya. Dia tidak lihat sekian ribu orang memenuhi tempat itu, walaupun masih ada kursi kosong. Anda ngerti itu? Yang dilihat karpetnya kosong. Yang nggak lihat ada tambahan begitu banyak orang di samping kanan kiri yang dia tidak mau lihat itu. Ini cara berpikir, saudara. Ngerti? Nah, kalau Anda terus sebagai rem, itu baik. Sebagai pelengkap, supaya tidak masuk jurang. Ngerti? Anda perlu kumpul dengan rem juga. Kalau semua gas, repot, saudara. Nggak bisa berhenti itu. Kecuali bensinnya habis. Anda perlu rem kadang-kadang. Perlu untuk safety. Dalam sebuah tim, perlu orang begitu. Tapi jangan taruh di depan. Anda akan ngerem terus. Meledak lama-lama. Dan you will go nowhere. Tidak akan kemana-mana. Believe me. Saya harap Anda belajar sesuatu malam pagi ini. Amen. Mari angkat tangan sama-sama di depan Tuhan. Kira pasyata kara pasyata. Ubah berpikir kami Tuhan. Berdoa minta Tuhan baru di pikiranku. Baru di pikiranku. Sembayang. Kira pasyata kara